Puji Tuhan saudara, pada hari ini kita akan sama-sama lagi belajar firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saat saya baca firman Tuhan dan ini menjadi rema bagi saya. Dan ada sesuatu yang selama ini mungkin jarang disampaikan dan terus terang saya tidak pernah menyampaikannya, tapi hari ini saya rindu untuk menyampaikannya, saudara ya. Kalau mungkin saudara lihat dari judulnya, dari title-nya, ini adalah satu title yang familiar, satu title yang biasa, saudara ya, antara gembala dan domba. Tapi hari ini saya mau bagikan kepada saudara sesuatu yang Tuhan ternyata tunjukkan dari relasi gembala dan domba ini, saudara. Kalau saudara renungkan, saudara ketahui, kita sebagai umat Tuhan ini, relasi kita dengan Tuhan, hubungan saudara dan saya dengan Tuhan, itu digambarkan seperti relasi gembala dengan domba, saudara. Seperti gembala dengan domba. Ternyata saudaraku, hubungan gembala dengan domba ini tidak hanya menggambarkan tentang gembala itu pasti menjagai domba, gembala itu pasti sediakan makannya domba, betul saudara. Tapi ternyata waktu kita nanti akan lihat sama-sama, ada sesuatu yang lebih dari itu yang dimaksudkan Tuhan saat Tuhan bilang, aku gembala yang baik dan engkau itu dombaku. Ada sesuatu yang ternyata saudara lebih dalam lagi dan lebih indah lagi yang Tuhan mau supaya kita mengerti hubungan kita, relasi kita antara Tuhan dengan kita seperti gembala dengan domba. Saudara, sepanjang Alkitab ada dua bagian yang orang itu pasti kenal karena sangat bagus, saudara ya. Yang pertama Mazmur 23. Mazmur 23 itu banyak orang kenal, bahkan banyak lagunya saudara menceritakan tentang Tuhan adalah gembalaku, the Lord is my shepherd. Tuhan itu gembalaku, aku tidak akan kekurangan, dan seterusnya. Tapi ada satu lagi bagian dalam Alkitab yang secara gamblang juga menjelaskan tentang gembala yang baik, yaitu di Yohanes pasal 10. Nah, jadi saudara, hari ini kita mau lihat secara berdampingan antara Mazmur 23 dengan Yohanes 10, dan kemudian kita mau mengimplikasikannya dalam kehidupan kita. Begitu saudara ya. Antara Mazmur 23 dan Yohanes 10. Tuhan memperkenalkan dirinya, Tuhan memperkenalkan karakternya, keberadaannya itu seperti seorang gembala, saudara. Seperti seorang gembala. Dan kalau saudara renungkan, kita sebagai umat Tuhan itu adalah umat Tuhan yang bergembala, saudara. Bergembala, ya kan? Mungkin beberapa dari teman-teman saudara yang bukan orang Kristen mungkin bingung. Ngapain sih kalau ibadah kok jauh-jauh ke Eastern Suburb, ke Kensington? Kalau rumahnya mungkin di Eastern Suburb ya memang dekat, ya kan saudara? Tapi beberapa saudara dulu yang ada mungkin pertama kali sudah ke sini dan kemudian sudah menyatakan diri ingin bergabung bersama-sama di sini, dan kemudian sampai rumahnya jauh-jauh saudara. Mungkin ada yang di Kabramata paling jauh, mungkin ada yang di Silverwater saudara, David ini di Willy Park saudara, ada yang di Artarmon, ada yang di Mordil, Hurstville dan yang lain-lain. Kenapa kok kita tetap jauh-jauh tetap datang ke sini? Karena sebagai umat Tuhan, saudara, kita itu sadar, kita mengerti bahwa sistem yang Tuhan ingin itu adalah sistem penggembalaan, bergembala. Sebab itu tidak ada ceritanya, saudara, umat Tuhan itu jadi kutu loncat. Tuhan tidak pernah bilang, hai umatku, engkau jadilah kutu loncat. Artinya boleh loncat kemana-mana. Mau minggu ini di sini, kayak minggu depan di tempat lain, minggu depan lagi di tempat lain, kayak kutu loncat. Tuhan tidak pernah bilang begitu. Tuhan selalu bilang apa? Jadilah domba. Karena Tuhan selalu ingin penggembalaan. Saudara, bagi umat Tuhan, bagi saudara dan saya, menempatkan diri untuk tetap berada dalam penggembalaan dengan ketaatan dan kesetiaan adalah langkah terbaik yang dapat dilakukan umat Tuhan supaya segenap rencana ilahi menjadi nyata dalam hidupnya. Sebab itu saudara, hari ini saya rindu untuk menyampaikan tentang gembala dan domba, supaya kita mengerti mengapa sih kok saya tuh sama Tuhan dipanggil domba. Kenapa kok harus ada sistem penggembalaan? Mengapa saya harus taat, harus setia dalam sistem penggembalaan yang ada? Kita akan masuk dalam poin yang pertama, saudara. Pertama, sebelum kita lanjut lebih dalam, saudara, saya ingin menerangkan kepada saudara antara gembala agung dan gembala lokal.
Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala. Dan Alkitab berulang kali mencatat Tuhan itu gembala yang agung. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tuhan itu gembala yang agung, dan sebagai gembala yang agung, Tuhan itu mengangkat beberapa banyak orang itu menjadi gembala-gembala. Kadang-kadang saudara, ada orang yang berkata, saya merasa saya tidak perlu digembalakan oleh gembala lokal atau pendeta yang kelihatan. Saya cuma mau digembalakan oleh Tuhan langsung. Saya nggak mau digembalakan oleh gembala lokal. Itu adalah salah, saudara. Mengapa? Karena firman Tuhan tidak pernah berkata begitu. Sekalipun, saudara perhatikan ya, sekalipun gembala lokal itu terbatas, sekalipun gembala lokal itu bisa salah, saudara. Sekalipun gembala lokal itu sangat-sangat terbatas, tapi Tuhan itu selalu ingin menempatkan umatnya itu di bawah penggembalaan. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya buat saudara. Saudara, sehingga kita sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa bilang, Tuhan cukup engkau yang menggembalakan aku, saya tidak perlu digembalakan oleh gembala lokal. Itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan, Tuhan sebagai gembala agung, dan Tuhan menempatkan gembala-gembala lokal di masing-masing gereja lokal, saudara, supaya kita itu menempatkan diri di dalam penggembalaan, kita taat, kita setia, kita turut membangun gereja lokal itu bersama-sama. Itu rencana Tuhan, saudara. Gembala agung dan gembala lokal, sekalipun kemampuannya terbatas, Tuhan itu angkat gembala lokal. Saudara, ada satu ayat dalam Yeremia, saya tidak tuliskan ayat ini di depan, tapi ada di catatan khotbah. Dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai 4. Di ayat-ayat itu diceritakan begini, saya ceritakan kepada saudara. Tuhan itu sudah angkat gembala-gembala di Israel. Karena kejahatan begitu banyak, saudara, di zaman itu. Yang namanya gembala-gembala di Israel di zaman itu ikut-ikutan menyimpang, saudara. Ikut-ikutan menyimpang. Nah, singkat cerita, Tuhan marah. Tuhan marah dan Tuhan mengatakan, hai kamu gembala-gembala di zaman itu, kamu ini tidak melakukan tugas yang diberikan, malah menyebabkan umat Tuhan itu menyimpang. Kusingkirkan engkau, kata Tuhan begitu, saudara. Tapi kemudian di ayat yang keempat, Tuhan itu mencatat, Yeremia 23 ayat 4, lalu aku akan mengangkat gembala-gembala yang lain atas umatku, supaya engkau bisa terpelihara. Saudara bayangkan, Tuhan itu bisa enggak langsung menggembalakan saudara sendiri? Bisa enggak, saudara? Sangat-sangat bisa, saudara. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia sangat-sangat mampu untuk langsung menggembalakan saudara sendiri. Tuhan itu bisa. Tapi kenyataannya di sepanjang Alkitab, terutama di Yeremia 23 ayat 4 itu sangat jelas. Tuhan itu sekalipun gembala yang lalu itu kurang baik, dan kemudian Tuhan ternyata tetap menempatkan gembala. Artinya, saudara, yang kita bisa belajar dari ayat itu, Tuhan itu selalu mau umat Tuhan hidup di dalam penggembalaan. Tuhan tidak bilang begini, akhirnya aku singkirkan gembala-gembala yang lama, yang jahat waktu itu, saudara, dan kemudian ya sudah, nggak usah pakai gembala, langsung digembalakan oleh Sang Gembala Agung. Ayat itu tidak bicara begitu. Ayat itu bicaranya, lalu aku akan mengangkat gembala-gembala yang lain. Jadi Tuhan itu ingin saudara dan saya selalu hidup di dalam penggembalaan, saudara ya. Sebagai domba kita perlu belajar taat, setia, dan menundukkan diri. Saudara, firman Tuhan berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Sebagai umat Tuhan di gereja ini kita punya gembala sidang, Om Daniel dan Tante Yulia, saudara. Sebagai gembala sidang, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai tugas kita sebagai domba? Kita harus taat kepada pimpinan beliau, kita harus setia kepada pimpinan beliau, kita harus menundukkan diri kepada pimpinan beliau. Sekalipun memang gembala lokal itu terbatas, saudara, terbatas dibanding gembala agung. Gembala lokal itu terbatas, tapi Tuhan mau setiap umat Tuhan itu diletakkan di dalam pimpinan gembala-gembala lokal yang ada.
Kenapa saudara? Karena kalau kita tidak bisa belajar taat, setia dan tunduk kepada gembala lokal yang kelihatan, Alkitab berkata tidak mungkin kita bisa taat, setia dan tunduk kepada gembala agung. Saudara bisa tangkap? Jadi Tuhan itu tempatkan gembala-gembala lokal supaya kita tuh belajar, supaya kita belajar taat, setia, menundukkan diri pada gembala lokal yang kelihatan. Karena kalau sebagai domba kita tidak bisa taat pada gembala lokal yang kelihatan, Alkitab itu bilang tidak mungkin engkau bisa taat kepada gembala agung yang gak kelihatan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau engkau tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan, mana mungkin engkau bisa mengasihi saudara Allah yang tidak kelihatan. Sebab itu Tuhan itu ingin kita belajar taat, setia dan tunduk kepada gembala lokal yang kelihatan. Dan itu akan menumbuhkan karakter rohani kita untuk kita taat, setia dan tunduk juga kepada Tuhan Sang Gembala Agung yang tidak kelihatan. Berikutnya saudara, rencana penggembalaan ilahi, rencana penggembalaan lokal itu harus harmonis dan sejalan dengan rencana penggembalaan ilahi. Saya merasa sangat perlu untuk menyampaikan tentang hal ini. Mengapa? Karena supaya kita semua yang pertama mengerti, saudara. Mengerti mengapa sih kok Om Daniel sama Tante ini bawanya ke arah sini. Kenapa? Karena rencana penggembalaan lokal itu bukan ditentukan oleh gembala lokal, saudara. Tapi rencana penggembalaan lokal itu harus harmonis, harus sejalan dengan rencana penggembalaan ilahi. Yang mana yang akan kita pelajari hari ini. Selain itu, kalau kita bisa mengerti, saudara sebagai umat Tuhan, saudara juga bisa sama-sama kita membantu untuk apa? Untuk mengingatkan, untuk menasehati atau memberi masukan-masukan yang berguna supaya rencana penggembalaan dalam gereja lokal itu terus sejalan dengan rencana penggembalaan ilahi. Sebab itu hari ini kita belajar sama-sama, saudara ya. Hari ini kita akan bahas secara sistematis tentang 3 langkah penggembalaan ilahi, yang mana 3 langkah ini juga harus ada dalam penggembalaan lokal, saudara. Kita mau cek sama-sama apakah langkah-langkah penggembalaan ilahi ini sudah ada dalam gereja lokal kita. Kebenaran firman Tuhan ini juga bisa saudara bagikan ke saudara-saudara seiman yang lain. Saudara ajari mereka, tunjukkan kepada mereka untuk mengingatkan kepada gereja lokalnya masing-masing. Kalau ada orang umat Tuhan sudah tertanam di gereja lokal lain, saudara jangan seret-seret, enggak boleh, saudara ya. Setiap orang sudah ditanamkan di gereja lokalnya masing-masing. Tugas kita bukan menyeret-nyeret, tapi kita bisa sharing. Nanti waktu kebaktian Natal, saudara bisa undang jiwa-jiwa baru, teman-teman saudara. Tapi tolong diingat, jangan seret dari gereja lain, saudara ya. Ada kode etis di antara para pastor gembala lokal, saudara ya. Tidak boleh seret-seretan domba. Jadi saudara kalau undang, kalau ajak jiwa-jiwa, cari yang fresh, cari yang memang belum bergembala. Kita bisa ajak mereka. Tapi kalau dengan saudara seiman yang lain yang sudah bergembala di gereja lokal yang lain, kita bisa sharing. Saudara bisa sharing, kamu di gerejamu dapat apa? Apa yang baik di gerejamu yang bisa diimplementasikan di gerejaku? Dan sebaliknya. Sebagai jemaat yang sudah tertanam di gereja lokal, adalah tanggung jawab kita bersama. Kita bangun gereja lokal kita ini, saudara, semaksimal mungkin yang kita bisa. Setiap saudara dan saya, sekalipun ada gembala, ada domba, tapi domba itu bisa turut bersama-sama menjadi batu yang hidup, dipakai untuk pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Sebab itu kita semua punya tanggung jawab sama-sama, saudara ya. Kita akan lihat secara singkat, saudara, 3 langkah rencana penggembalaan ilahi. Penggembalaan ilahi yang diimplementasikan dalam gereja lokal, dan itu juga kita rasakan dan kita mau terima itu, saudara ya. Yang pertama, pemeliharaan. Ini yang paling enak, saudara ya. Ini openingnya yang paling enak. Di antara gembala dengan domba, langkah pertama yang pasti akan dikerjakan oleh gembala kepada dombanya itu adalah pemeliharaan, saudara. Pemeliharaan. Saudara, saya bacakan ayatnya. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall not want. Aku tidak akan kekurangan.
Mengapa? Perhatikan ini saudara. Iya, Tuhan itu membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini ayat begitu indah saudara. Domba itu dibawa ke rumput yang hijau, dibawa ke air yang tenang. Supaya apa saudara? Supaya makan, supaya minum dengan kenyang. Tuhan itu ingin memelihara umatnya seperti gembala itu memelihara dombanya saudara. Komponen penggembalaan ilahi yang pertama itu adalah pemeliharaan. Saudara perhatikan di sini Tuhan berkata, kalau saudara berdoa Bapa kami, Tuhan mengajarkan, berkatilah, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Saudara, artinya apa? Day by day, our daily bread itu sudah dijamin oleh Tuhan. Setiap keperluan saudara hari demi hari, Gembala yang agung itu memperhatikan dengan baik setiap kebutuhan saudara. Sebab itu ada seorang yang mengingatkan, kalau misalnya saudara mendoakan sesuatu dan gak kunjung dapat, cek list yang pertama saudara tanya sama Tuhan, Tuhan ini betul-betul memang bagianku atau bukan? Karena Tuhan tidak akan memberikan kepada umatnya yang bukan menjadi bagian umatnya saudara ya. Tuhan tidak akan menuruti ambisi kita. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Our daily bread itu dijamin oleh Tuhan. Amin saudara. Setiap kebutuhan saudara sehari-hari itu dijamin oleh Tuhan. Karena Dia sebagai Gembala yang agung itu memperhatikan kebutuhan umatnya. Saudara, ini pemeliharaan. Sistem kandang di zaman dulu, Tuhan berkata, aku gembala yang baik. Tapi Tuhan juga berkata dalam Yohanes 10, akulah pintu. Saudara, mengapa dikatakan demikian? Saudara, kalau lihat sistem kandang di zaman dulu itu unik saudara. Jadi gembala itu tidak ada gembala yang part time. Karena gembalanya harus full time. Full time di mana? Jaga di kandang saudara. Jadi gembalanya itu jadi pintu. Sebab itu Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, akulah pintu. Kenapa? Betul, karena memang gembala di zaman itu jadi pintu saudara. Di sana di zaman itu pintunya kandang itu tidak ada. Pintunya kandang itu siapa? Gembala. Jadi kalau gembalanya, kalau dombanya semua sudah di dalam, kalau malam gembalanya itu ya tinggal di situ saudara. Tinggal di situ. Lalu bagaimana anak keluarganya? Saya kurang tahu, saya belum interview saudara ya. Tapi yang jelas namanya gembala di zaman itu, sistem kerjanya begitu. Tidur di mana? Di pintunya. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melewati untuk merebut domba-domba itu kecuali kalau lewat pintu. Dan Tuhan itu berjaga di pintunya itu saudara. Tuhan itu mau menjagai kita dan Tuhan itu menjadi pintunya. Kalau istilah zaman sekarang di Sydney, di Australia ini border protectionnya saudara, itu Tuhan. Tuhan itu jadi penjaganya. Kalau waktunya dibawa keluar, nanti dibawa keluar ya jalan keluar sama gembalanya. Tapi kalau sudah waktunya di dalam, gembalanya itu akan tidur di depan pintunya itu saudara. Saudara kalau ingat, waktu malaikat memberitahukan kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus di Lukas pasal 2, kan malaikat itu sampaikan kepada orang-orang gembala-gembala di padang gurun. Dan kemudian gembala-gembala itu akhirnya datang ke Bethlehem. Loh, kenapa kok gembalanya di padang gurun? Ya karena ini saudara, karena kandang-kandang yang ada di padang gurun ya gembalanya stay di situ semua saudara. Stay di situ semua dan menjagai. Ini rencana penggembalaan ilahi kepada saudara dan saya. Tuhan itu ingin menjagai saudara dan saya. Sebab itu kalau Tuhan bilang tunggu, kita harus, iya Tuhan saya mau tunggu. Kalau Tuhan bilang, lu jangan yang ini, harusnya yang begini, kita mesti mau nurut. Mengapa? Tuhan itu tahu yang paling baik buat saudara dan saya. Untuk Dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, suara gembala, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara jangan tanya saya nama-nama domba itu macamnya apa aja, saya tidak tahu saudara ya. Tapi Alkitab mencatat, saudara, gembala, terutama Tuhan sebagai gembala yang baik, itu mengenal setiap dombanya itu dengan teliti. Sehingga waktu
gembala itu panggil dombanya, nggak dipanggil, hai domba-domba, ayo semua jalan kemari atau ke sana. Alkitab berkata, dipanggil menurut namanya masing-masing. Saudara, Tuhan tahu dengan tepat siapa full name saudara. Tuhan tahu dengan tepat. Tuhan panggil, Tuhan jagai, Tuhan pelihara, itu masing-masing menurut namanya. Saya percaya konsel saudara masing-masing memelihara saudara di wilayah konsel masing-masing, tetap tidak kenal nama saudara. Kalau pidato coba kan manggilnya apa? Hai warga konsel Botani atau konsel Marubra, kan begitu saudara ya, atau konsel Renwick misalnya begitu. Kan nggak pernah dipanggil satu persatu. Ya kapan selesainya pidatonya kalau gitu ya kan? Tapi konsel kita, siapapun juga orang di dunia ini tidak bisa mengenali satu persatu. Tapi Tuhan itu berkata, aku memanggil engkau menurut namamu satu persatu. Artinya Tuhan itu tahu konflik yang saudara alami. Tuhan tahu krisis yang sedang saudara hadapi. Tuhan tahu pergumulan yang sedang saudara gumuli. Satu persatu saudara. Satu persatu. Saudara, waktu pertama kali kami sekeluarga mulai terjun dalam pelayanan, saudara, waktu di Surabaya dulu kita mulai terjun dalam pelayanan, terlibat dalam penggembalaan di kaum muda. Kita mulai menerjunkan diri, melibatkan diri untuk mulai terlibat dalam masalah-masalah jemaat. Kemudian saya dan istri sering sharing saudara ya. Wah, kayaknya tahu lebih banyak masalah ini bisa mendem juga ya lama-lama ya. Oh iya, kita sendiri punya masalah saudara kan, sebagai pelayan Tuhan. Apalagi kalau kita juga mendengar atau melihat masalah-masalah orang lain satu persatu. Kemudian kita cuma menghibur diri begini, enggak apa-apa, kita kan cuma tahu masalahnya beberapa orang. Tuhan itu tahu masalahnya berapa banyak orang saudara. Totally semuanya saudara. Dan Tuhan itu tahu satu persatu, tidak pernah salah. Pertama kali saya dulu melayani di kaum muda di Surabaya saudara, waktu itu masih belum punya anak, saya dan istri melayani di kaum muda sana saudara. Kadang-kadang ketemu dengan satu anak sharing masalahnya, saya tuh keliru-keliru saudara, keliru-keliru. Oh ya, kamu yang lagi nunggu hasilnya ujian itu ya? Istri saya ngingetin, bukan, ini bukan ujian masalahnya, ini yang lain. Oh iya, sorry ya, kamu enggak ujian ya. Dia sendiri bingung saudara, loh hasil ujian apa ya? Keliru saudara ya. Saya waktu itu, oh sorry, bukan kamu yang lain lagi, rupanya persis. Istri saya bilang, enggak, rupanya enggak persis gitu kok. Ya mohon maklum saudara ya, bisa salah-salah masalahnya saudara ya. Kemudian dari situ kita bisa belajar, iya ya, memahami masalahnya orang satu persatu tuh bisa ketelisut saudara, bisa keliru, bisa salah, bisa keliru saudara. Tapi Tuhan itu tidak pernah keliru, amin saudara. Tuhan tahu dengan tepat setiap pergumulan saudara, namanya masing-masing itu Tuhan itu tahu. Tuhan itu memelihara dengan begitu teliti, oh luar biasa. Sebab itu sebagai umat Tuhan kita mengucap syukur, kita punya gembala yang luar biasa, Sang Gembala Agung. Saudara, dalam rencana penggembalaan lokal, komponen pemeliharaan ini juga harus ada. Saudara, saya lihat di beberapa gereja bule saudara, yang lebih administrasinya lebih rapi. Saudara, memang mungkin di sini kan adatnya itu kalau orang ikut-ikut masalahnya itu kan nggak seneng gitu saudara ya. Ngapain sih ikut-ikut masalahnya orang? Saya kadang-kadang berkunjung ke beberapa gereja, kalau ada rapat saudara atau ada pertemuan di gereja bule, kadang-kadang saya suka ambil formulirnya semua, itu saya ambil semua saudara ya. Kan tersedia untuk umum itu, saya ambil semua formulirnya. Saya baca beberapa formulir pendaftaran sebagai anggota gereja. Dalam beberapa formulir yang saya temui itu selalu ada pernyataan, ada statement, saya sebagai umat Tuhan yang sadar mau ditempatkan di gereja ini, saya mau digembalakan dan saya mau pastornya terlibat dalam masalahnya saudara. Kemudian saya pikir apa mungkin perlu ya di setting negara barat begini saudara ya. Karena kadang-kadang mungkin orang itu merasa, lu ini masalahku, pendeta nggak usah ikut campur. Tapi sebagai gembala, sebagai pastor, sebagai pelayan Tuhan, saudara, kita memang harus mengerjakan komponen pemeliharaan ini, yang mana mau nggak mau kita terlibat saudara. Kita terlibat. Saudara tidak perlu khawatir. Kalau saudara perlu sharing, perlu minta pendapat, perlu minta nasihat kepada
om dan tante, kepada kami tim penggembalaan, saudara tidak perlu takut bocor kemana-mana, karena kami sudah diangkat janjinya, sudah harus berjanji tidak boleh membocorkan rahasia jabatan. Tapi memang itu penting, saudara. Beberapa gereja bule yang saya bacain formulirnya semua, saudara, kalau ada pertemuan atau apa, ada conference, biasanya saya ikut dan saya ambil formulirnya, selalu ada statement seperti itu. Saya pikir apa memang betul-betul penting di setting negara seperti ini, dan kayaknya itu memang penting. Jadi dari awal sudah diberitahu, kalau memang mau dan betul-betul yakin mau bergembala di gereja ini, berarti gembala sidang harus mau terlibat, dan engkau harus mengizinkan untuk gembala sidangmu terlibat kalau memang engkau dalam permasalahan dan yang lain-lainnya. Saudara, mengapa? Karena dalam komponen penggembalaan selalu harus ada komponen pemeliharaan. Itu sebabnya mengapa kadang-kadang mungkin saudara ada yang miss kebaktian 1 minggu, 2 minggu, kemudian mulai berdatangan SMS, saudara ya. Saya tanya, mungkin istri saya tanya, tante tanya, om tanya. Mungkin saudara merasa, aduh gak datang seminggu ngapain dicariin, pasti minggu depan datang lagi lah. Saudara, kita tidak bisa membiarkan terhilang begitu. Selalu dicariin, selalu dikontak. Kadang-kadang dikontak gak dibalas-balas, mulai ditelepon gak dibalas-balas, mulai didatengin ditolak, ya sudah, saudara. Tapi at least kita selalu berusaha mengerjakan pemeliharaan itu, karena itu adalah komponen penggembalaan ilahi yang juga harus ada dalam penggembalaan lokal, saudara ya. Masing-masing dipanggil menurut namanya. Nah, saudara, tadi Tuhan mengatakan, ayo dibawa ke padang rumput yang hijau. Dibawa ke padang rumput yang hijau, dibawa ke air yang tenang. Disuruh apa, saudara? Disuruh makan, disuruh minum. Bukan hanya makanan minuman jasmani, tapi juga makanan minuman rohani. Saudara, saudara perhatikan dalam ayat tentang rencana Tuhan ini, saudara ya. Ini ayat jarang dibacakan, saudara. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Keluar dari dosa, dituntun keluar, digembalakan oleh Tuhan. Perhatikan apa yang Tuhan inginkan. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Buka mulut saudara lebar-lebar. Jangan toleh kiri kanan, saudara, bisa semaput nanti kiri kanannya. Toleh ke depan, tunjukkan, buka mulutmu lebar-lebar. Yang menyuruh siapa? Tuhan. Tuhan bilang, buka mulutmu lebar-lebar, aku akan memenuhinya. Saudara mungkin mengatakan, oh itu gak sopan itu. Kenapa? Saudara kalau tahu namanya table manner di zaman ini, makan gak boleh sampai, nggak boleh gitu kan, saudara ya. Makan pokoknya sekecil mungkin, yang paling cepat untuk menelan, supaya waktu di table manner itu waktu mulai omong-omong dengan yang lain nggak kemudian menganggap masih banyak makanannya gitu kan, saudara. Makan kecil-kecil gitu kan, pokoknya yang sopan itu table manner. Tapi Tuhan itu punya rencana bukan makan sedikit-sedikit, saudara. Tuhan itu punya rencana seperti ini. Gembala yang agung itu punya rencana buat dombanya. Buka mulutmu lebar-lebar, aku akan membuatnya penuh. Tuhan itu ingin sebagai dombanya, saudara dan saya itu buka mulut lebar-lebar, diajak ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, buka mulut kita lebar-lebar, terima semuanya sebanyak-banyaknya, untuk mengerti lebih banyak lagi kehendak Tuhan, menjadi kenyang dengan perkenanan Tuhan, menjadi kenyang dengan kebaikan Tuhan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Itu yang diinginkan Tuhan. Mari saudara, buka mulut saudara lebar-lebar. Bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Saudara, secara rohani buka mulut kita lebar-lebar. Karena Tuhan itu ingin bawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, supaya kita tuh makan dengan limpah. Saudara, mungkin saudara, di Sydney ini gereja kita adalah mungkin salah satu dari beberapa bagian gereja yang firmannya itu masih panjang, saudara ya. Saudara mungkin bertanya, atau mungkin saudara mengusulkan, dibuat praktis lah. Praktis gimana? Kalau bisa 45 menit all in selesai. Kita sebagai tim penggembalaan itu memikirnya tuh, cara pikir kita dicocokkan dengan kehendak Tuhan itu begini, saudara ya. Saudara, kita ke gereja itu berapa kali seminggu, saudara? Di Sydney, di setting Sydney ini kita cuma sekali dalam seminggu, kalau enggak bolong, saudara. Sekali dalam seminggu. Saya percaya, kami percaya, saudara tiap hari sudah bersaat teduh dengan baik. Karena itu harapan kami.
Tapi saudara, dalam persekutuan ibadah bersama-sama, kita rindu untuk memberikan sebanyak-banyaknya. Buka mulutnya lebar-lebar, makan sampai penuh saudara. Makan sekenyang-kenyang sampai penuh. Jangan khawatir, kita juga tahu waktu saudara. Ibadah kita selalu 9:30, paling maksimum sampai jam 12 kan saudara ya. Sampai jam 12. Dan itu di dalamnya sudah ada renungan firman Tuhan yang disampaikan paling enggak biasanya sejaman saudara ya. Kalau enggak 45 menit atau sejaman biasanya saudara. Mengapa kok saudara diberi firman Pak Gideon atau mungkin saudara usul Om Daniel, Tante, Mbak firmannya itu cuma 10 menit selesai gitu kan enak, pasti banyak jemaatnya. Oh, kita enggak tega saudara ya, enggak tega. Mengapa? Karena Tuhan bilang bukalah mulutmu lebar-lebar. Kalau diisi 10 menit itu saudara seperti orang itu buka mulut lebar-lebar cuma dikasih kacang kedelai 1 gitu saudara ya. Kasihan saudara ya, sudah buka mulutnya lebar-lebar cuma dikasih kacang kedelai 1. Oh pasti nggak kenyang. Sebab itu kita kepinginnya, oh ya dikasih sampai penuh saudara, sampai penuh. Itu kerinduan kita. Saudara, pemeliharaan itu penting. Saudara kalau kasih makan anaknya kan pasti kasih makan, ayo nak tambah lagi, tambah lagi. Mengapa? Supaya engkau tidak sakit. Tuhan itu punya rencana penggembalaan, kita makan sampai kenyang. Tapi perhatikan ayat berikutnya saudara. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Identik dengan ayat yang kita baca minggu lalu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanku, tetapi kamu enggan. Ayat ini sama. Bukalah mulutmu lebar-lebar, aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku ternyata enggak mau. Tidak mau mendengarkan, tidak suka. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Keluar dari kerangka penggembalaan yang diinginkan Tuhan. Tuhan itu inginnya apa? Saudara dan saya itu kenyang dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tuh kenyang dengan perkenanan Tuhan. Tuhan itu berkenan akan hidup kita, pekerjaan kita, cara kita bergaul dengan siapa yang menjadi teman-teman kita, berkenan dengan keuangan kita, berkenan dengan apapun yang kita kerjakan, berkenan dengan anak-anak kita. Tuhan itu ingin kita tuh kenyang dengan perkenanan Tuhan. Ayatnya ada di catatan khotbah. Supaya kita menjadi kenyang, maka semuanya itu setiap aspek kehidupan kita harus dicocokkan dengan kebenaran firman. Tuhan berkenan, Tuhan lagi berkenan, Tuhan lagi berkenan, dan kita menjadi kenyang dengan perkenanan itu. Luar biasa saudara ya. Jangan seperti yang ini. Biar kita mau dituntun Tuhan ke padang rumput yang hijau, dituntun oleh gembala lokal untuk makan lebih banyak lagi, makan lebih banyak lagi. Apa makanan rohani kita? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini makanan kita secara rohani. Sebab itu saudara, dimasuki kebenaran firman Tuhan, supaya kita tuh mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kalau boleh sharing saudara, untuk mempersiapkan khotbah dengan catatan khotbah, dengan khotbah tanpa catatan khotbah, gampang mana saudara? Gampang nggak pakai catatan khotbah saudara. Kalau nggak pakai catatan khotbah, itu bisa dipersiapkan lebih praktis saudara. Kenapa? Karena kita tinggal buat catatan sendiri, buat poin-poinnya, dan kemudian buat dengan bahasa kita sendiri, dan kemudian disampaikan. Itu lebih mudah. Tapi mengapa sejak gereja ini dibuka saudara, tahun 99 silam sampai hari ini, selalu dipastikan dari tim penggembalaan, saudara dapat setidaknya satu catatan ini untuk saudara bawa pulang, bukan untuk ditinggal saudara. Mengapa? Karena meskipun ini lebih merepotkan saudara. Kalau misalnya saudara request, Pak Gideon mulai minggu depan tidak usah pakai catatan khotbah, secara daging saya senang saudara ya, senang saudara. Kenapa? Saya tinggal buat poin-poin begitu aja dengan bahasa saya sendiri, saya tetap bisa menyampaikannya, dan saudara nggak perlu bawa pulang apa-apa. Saudara, tapi mengapa catatan khotbah ini selalu disediakan, dibuat sekalipun ini merepotkan tim penggembalaan? Mengapa saudara? Karena kami rindu saudara itu mengerti lebih lagi kehendak Tuhan, saudara bisa mengulanginya kembali. Saudara,
sepintar-pintarnya orang, cuma mendengar sekali, kalau tidak salah ingat saudara, itu daya serapnya itu cuma 50%, saudara. Kalau tidak salah saudara ya, sepintar-pintarnya orang, cuma mendengar sekali pulang, pasti yang didapat cuma 50%. Sepintar-pintarnya saudara datang ke gereja mendengarkan kebaktian, oh saya dengerin kok, serius. Sepintar-pintarnya orang sudah diteliti saudara, waktu pulang itu tinggal 50%. Sebab itu saudara diberi bekal, saudara bisa renungkan kembali. Saudara bisa renungkan kembali, waktu dibaca lagi, tahu saudara meningkatnya cuma berapa saudara? 10%. Jadi kalau cuma dengar 50%, dibaca lagi 60% saudara. Kepingin 70%, survei mengatakan dicatat lagi saudara, ditulis ulang. Saudara buat rangkuman, itu baru 70%. 80%, kalau mau 80% saudara harus berinteraksi, mulai mempraktekannya, baru 80% saudara. Dan seterusnya. Kita perlu mengerti hal itu saudara. Sebab itu mengapa saudara repot-repot disediakan catatan khotbah untuk saudara bisa membacanya kembali. Di website kita disediakan link MP3-nya juga saudara, supaya saudara bisa mendengarkan kembali. Karena kita rindu kita semua ini lebih mengerti kehendak Tuhan dan tidak lepas begitu saja, cuma pulang satu kali hari Minggu, pulang sudah tinggal 50% saudara. Kita rindu supaya semua jemaat itu mengerti lebih banyak lagi. Begitu saudara ya. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Nah saudara, rencana penggembalaan ilahi yang kedua, yang pertama itu pemeliharaan. Itu menyenangkan saudara ya. Saudara dipelihara, saudara tinggal duduk diam, dikasih makan, diberi firman dan yang lainnya, itu pemeliharaan. Saudara mungkin ada yang terhilang dicari, itu pemeliharaan. Tapi kita perlu ingat bahwa rencana penggembalaan ilahi juga meliputi yang kedua, namanya pengolahan. Saya tunjukkan ayatnya saudara ya. Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Keluar dari mana saudara? Keluar dari kandang yang tadi itu. Domba-dombanya dibawa keluar. Loh, kemana? Mungkin juga bisa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tapi nanti saya tunjukkan yang lain lagi saudara. Domba-domba itu dibawa keluar. Sebagai domba-domba Tuhan, saudara dan saya itu bukan cuma disuruh diam di kandang, dikasih makan sampai kenyang, kemudian gak ngapa-ngapain. Oh gak bisa saudara. Sebagai gembala yang agung, Tuhan itu punya rencana pengolahan. Saudara dan saya dibawa keluar untuk exercise saudara. Untuk exercise. Saudara, saya percaya kalau saudara punya anak-anak yang sukanya diam dalam rumah, terus gak pernah keluar sama sekali, kan saudara mengatakan, aduh kamu tuh ayolah keluar, exercise supaya lebih sehat. Saudara, satu teman saya yang bukan orang Indonesia saudara, orang bule, dia mengatakan, look at my skin, if I not go outside, my skin is white like chicken. Dia bilang gitu saudara ya, putih semua kayak chicken. Kita ini perlu keluar, perlu manas, dia bilang begitu. Dan kalau sudah keluar panas tuh, nah segar, kelihatan merah-merah semua. Kita tuh perlu keluar, perlu exercise dan yang lain-lain. Oh ya saudara. Kemudian saya pernah ketemu satu teman lagi, ketemu di Marubrabit saudara. Waktu itu kita bawa anak kita mainan di sana. Kemudian saya ketemu dengan satu tetangga yang kalau ke bis itu bisa 2-3 kali sehari saudara ya. Waktu ketemu dia bilang begini, wah kamu keluar, kamu bawa anakmu ke sini ya, itu bagus, dia bilang. Anakmu bisa belajar main pasir, main yang kotor-kotor dan yang lainnya, bisa belajar, itu bagus keluar. Nah saudara, dan orang tua punya kerinduan seperti itu kan. Kalau bisa anak-anaknya itu gak cuma diem aja gitu saudara. Kalau bisa anaknya itu aktif, exercise. Beberapa dari saudara anak-anaknya kan diikutkan atletik, diikutkan ini, diikutkan itu. Supaya apa? Supaya exercise. Diikutkan les ini, les itu. Mengapa? Supaya exercise. Saudara, sebagai umat Tuhan, sebagai domba-domba, kita tuh juga perlu diajak keluar oleh Sang Gembala Agung untuk exercise itu. Yang mana kadang-kadang exercise itu seperti ini saudara. Saudara lihat, waktu gembala itu membawa domba-domba itu keluar, apakah ada risiko? Ada saudara. Apa? Ketemu serigala, ketemu singa. Tapi gembala itu tahu.
Gembala itu mau ajak kita keluar, sekalipun ada konsekuensi ketemu beruang di luar, ketemu singa di luar, tapi selama kita itu keluar bersama gembala, saudara tidak perlu takut, saudara. Saudara tidak perlu takut. Bahkan Daud itu mencatat seperti ini, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Though I walk through the valley of the shadow of death. Saudara, siapa yang membawa ke valley of the shadow of death itu, saudara? Shepherd yang sama yang membawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Gembala yang sama juga membawa saudara dan saya itu untuk berjalan ke dalam lembah yang kelam. Mengapa, saudara? Supaya kita tuh belajar lebih banyak lagi. Supaya kita tuh belajar mulai exercise. Belajar justru dalam lembah yang kelam, justru dalam kesulitan, dalam pergumulan. Saudara, kita tuh semakin berharap kepada Tuhan. Tuhan mau yang seperti itu. Sebab itu, saudara, kalau sekarang mungkin saudara sedang berada dalam lembah yang kelam, saudara sedang berada dalam lembah bayang-bayang maut, saudara merasa ada banyak bahaya yang mengintai saudara, saudara, kita periksa diri. Apa ini gara-gara kesalahan kita, atau Tuhan memang sedang mau bawa kita untuk exercise? Kalau Tuhan sedang mau bawa kita untuk exercise, jangan kecil hati, saudara. Tetaplah berharap, tetaplah percaya kepada pemeliharaan Sang Gembala Agung. Karena Dia mau memelihara kita, Dia mengolah kita untuk menumbuhkan kita, untuk mentraining kita, supaya kita lebih meningkat lagi di dalam hadapannya, saudara. Saudara, saya mendengar sebuah kesaksian dari Joel Osteen. Ibu dari Joel Osteen itu divonis kanker liver terminal, saudara, waktu Joel Osteen memulai pelayanannya. Dan kemudian dia bercerita waktu itu hari Natal, mendekati hari Natal, ibunya divonis dengan kanker liver terminal. Kemudian sekeluarga merasakan hari-hari itu bukan happy Christmas, tapi satu Christmas yang kelam. Karena teori berkata kalau sudah kanker liver dan itu terminal, itu berarti tinggal tunggu waktu. Tapi mereka sekeluarga justru dalam lembah kelam itu berdoa lebih sungguh-sungguh, yang mana tidak pernah mereka kerjakan sebelumnya, saudara. Dan singkat cerita, kemudian Joel Osteen itu berkata, saudara, sejak divonis kanker liver terminal sampai 33 tahun kemudian, ibunya itu tetap sehat dan akhirnya meninggal dunia dengan tenang, bukan karena kanker liver terminalnya, saudara. Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan itu mengolah. Joel Osteen berkata, setiap minggu ibunya itu datang ke medical center, saudara. Dan kemudian dokternya selalu mengatakan, I'm sorry, this is bad report. Ini medical reportnya bad, jelek dan yang lainnya. Tapi ibunya tidak patah semangat. Ibunya terus berdoa. Tidak salah kalau bisa bisa menghasilkan hamba Tuhan yang luar biasa. Ibunya itu ternyata pahlawan doa, saudara. Selama 33 tahun, setiap minggu ibunya itu ke medical center untuk check up, minta obat dan yang lainnya. Saudara, apa yang tahu yang dikerjakan, saudara? Setiap minggu ibunya di medical center tuh selalu mendoakan orang di ruang tunggunya, saudara. Luar biasa. Mungkin itu menurut kita lembah kelam. Mungkin kita bisa berkata, Tuhan, kita nih mereka sekeluarga pelayanan, mengapa Engkau izinkan ibunya kena kanker liver terminal? Oh, itu seperti masuk di lembah kelam. Tapi jangan khawatir, as long as Tuhan yang memimpin, gada Tuhan dan tongkat Tuhan yang menyertai, tidak perlu takut. Justru selama 33 tahun itu, saudara tinggal kalikan sendiri. 33 tahun dikali 52 minggu, berarti at least ada 1.500 orang yang didoakan setiap minggu di medical center itu. Dan itu luar biasa. Tuhan perpanjang umurnya, begitu panjang sampai 33 tahun setelah divonis. Saudara, kalau mungkin suatu saat saudara dan saya ada di dalam lembah yang kelam, saudara, bukan berarti kita harus selalu ciut hati menjauhkan diri dari Tuhan. Saudara sadari, kita periksa diri. Kalau Roh Kudus tidak menyalahkan kita, ketahuilah, Tuhan, saya sekarang dalam lembah kelam, tapi saya tidak takut, Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak takut, Tuhan. Asal Engkau besertaku, Engkau gembalaku, saya tidak takut. Saya percaya lembah kelam ini akan berubah. Berubah jadi apa, saudara? Saudara perhatikan firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara,
Justru waktu saudara dan saya masuk ke dalam lembah kelam, seakan-akan lembah kelam, Tuhan berkata, aku menyediakan hidangan. Perlu dicatat saudara, hidangan itu bukan satu dinner plate, cuma satu piring hidangan. Alkitab terjemahan lain mengatakan prepare a table, saudara. Orang zaman dulu kalau bilang hidangan itu bukan satu menu, saudara. Orang zaman itu kalau bilang prepare a table itu satu set menu dengan limpah. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di mana saudara? Di hadapan lawanku. Artinya justru saat kita dibawa masuk ke dalam lembah kelam, kita ketemu musuh, kita ketemu masalah, dan kemudian akhirnya masalah itu dihancurkan, ditundukkan oleh Tuhan. Tuhan menyiapkan satu hidangan bagi saudara dan saya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Itu artinya sekalipun kita ada lawan, sekalipun ada musuh, sekalipun ada masalah, selama Tuhan beserta kita, musuh itu ditundukkan oleh Tuhan. Dan saudara, kita akan merasakan, kita mendapatkan hidangan itu dari Tuhan. Hidangan itu berarti blessing dari Tuhan, pertolongan Tuhan yang limpah. Asal apa? Tuhan yang jadi gembala kita. Jangan khawatir melewati pengolahan-pengolahan yang ada. Setialah dalam pengolahan-pengolahan yang saudara dan saya hadapi. Percayalah bahwa ada hidangan yang akan disediakan Tuhan di hadapan para lawan kita. Bahkan bukan hanya itu saudara. Di sana dikatakan, you anoint my head with oil. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ada urapan berlebih lagi. Engkau membiarkan pialaku penuh melimpah. Berkat Tuhan, sukacita itu dibiarkan melimpah setelah kita melewati lembah yang kelam. Jangan putus asa dalam lembah yang kelam. Teruslah berjalan dalam pengolahan yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Jangan khawatir, Tuhan tahu nama kita masing-masing. Tuhan tahu kebutuhan kita masing-masing. Tuhan tahu seberapa berat pengolahan yang diizinkannya kepada kita masing-masing. Sebab itu kita tidak perlu berkata, Tuhan kayaknya masalahku terlalu berat. Dalam ayat yang lain dicatat saudara, engkau menimbang dengan tepat segala masalahku di Mazmur. Tuhan itu tahu masalah kita, ditimbang dengan tepat, accurate saudara. Tuhan tahu mana yang bisa kita hadapi, mana yang sulit kita hadapi. Semuanya ditimbang dengan tepat. Supaya apa? Kita berkemenangan di hadapan Tuhan. Dalam rencana gembala lokal, saudara juga sama-sama dibawa. Saudara dibawa terus untuk lebih tinggi. Yang belum dibaptis dibawa untuk ikut baptisan. Yang sudah mulai baptisan diolah lebih lagi untuk mulai terjun dalam pelayanan. Saudara lebih enjoy mana? Jadi jemaat biasa atau ikut aktif dalam pelayanan? Secara daging lebih enjoy jadi jemaat biasa saudara. Tinggal datang, ikut kebaktian, kemudian selesai bisa pulang saudara. Tapi saat saudara diajak untuk sama-sama, diolah bersama-sama, untuk turut terlibat dalam pelayanan, itu berarti satu pengolahan. Kita diajak bersama-sama untuk memikirkan pelayanan kita. Yang di bidang sekolah minggu, setiap 3 bulan sekali kita ada Sunday school meeting. Saudara jadi spend waktu lebih banyak. Mengapa? Lebih tidak enak, tapi kita diajak sama-sama diolah untuk kita memikirkan lebih lagi apa yang bisa kita kerjakan buat setiap area pelayanan kita. Saudara, kita diajak bersama-sama terlibat, memikirkan dan yang lain-lainnya. Mengapa? Karena kita mau sama-sama exercise. Sama-sama exercise. Saudara, dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan pelayanan, kadang-kadang ada lembah yang kelam. Tapi jangan khawatir, selama gada Tuhan dan tongkat Tuhan itu menyertai kita, kita tidak perlu takut. Perhatikan yang ini saudara. Waktu gembala itu membawa domba-domba, ada syaratnya. Saya tidak ulangi terlalu banyak, serupa dengan minggu yang lalu. Gembala itu harus ada di depan saudara. Dalam ayatnya dikatakan, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jangan berusaha keluar dari rencana Tuhan mengikuti suara asing. Apa itu suara asing? Suara asing itu bisa berbicara ambisi kita sendiri, atau mungkin tren-tren dunia ini. Saat saudara
terjerumus dalam masalah, saat saudara masuk dalam lembah kelam yang bukan dalam pimpinan gembala, saudara tidak akan merasakan kekuatan gada dan tongkat itu, saudara. Kadang-kadang pada prakteknya ada orang-orang Kristen umat Tuhan yang mengalami masalah bukan karena gembalanya membawanya ke dalam lembah yang kelam, tapi karena dituntun oleh suara orang-orang asing, dituntun oleh ambisinya sendiri, dituntun oleh tren-tren dunia ini, saudara. Sehingga masuk lembah kelam juga, tapi tidak ada gembala di depan. Yang di depan siapa? Orang asing. Orang itu tidak akan merasakan gada dan tongkat itu, saudara. Orang itu tidak akan mendapatkan hidangan yang melimpah. Tapi segera setelah orang itu kembali kepada Tuhan, Tuhan yang di depannya mengikuti suara Tuhan, ada hidangan yang melimpah. Gada dan tongkat itu akan kita rasakan. Siapa yang di depan kita, saudara? Gembala atau orang-orang asing? Pimpinan Tuhan atau ambisi kita? Kebenaran firman atau tren dunia ini? Saudara, biar kita terus mengecek hidup kita. Kita mau diolah dalam Tuhan karena Tuhan yang pimpin kita, saudara ya. Jangan takut. Saya sampaikan poin yang terakhir. Apa yang dikehendaki gembala bagi dombanya? Poin yang terakhir yang mau sampaikan ini saya berikan subjudul, yaitu penyempurnaan. Jadi yang pertama tadi pemeliharaan, dan kemudian pengolahan, yang terakhir ini penyempurnaan. Saudara, Tuhan ingin, Gembala Agung ingin kita sebagai domba-dombanya itu kita dibawa, disempurnakan. Bagaimana caranya penyempurnaan itu? Ini unik, saudara. Saudara perhatikan ayat ini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Saudara, Gembala Agung itu berkata, ada lagi kawanan domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, rencana penggembalaan ilahi yang tidak boleh kita lewatkan adalah Tuhan itu akan bawa saudara dan saya sebagai domba-dombanya ketemu dengan kawanan yang lain. Kawanan apa, saudara? Gereja lokal yang lain, atau mungkin umat Tuhan yang lain. Kawanan ini dalam satu gereja lokal kita di Mount Zion, kita sebagai satu kawanan. Tuhan ingin kita itu dibawa bertemu dengan kawanan yang lain, karena kita harus ingat, sebagai Gembala Agung, Tuhan itu ingin mengajak kawanan-kawanan itu untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Gembala ini siapa, saudara? Tuhan sendiri. Saudara, yang ini saya tidak ketemu gambarnya. Sulit cari gambarnya yang ini, saudara ya. Kalau gembala itu memelihara domba-dombanya, gambarnya banyak, saudara. Gembala itu jalan di depan domba-dombanya, gambarnya banyak. Tapi gembala itu kemudian menyatukan kawanan-kawanan yang banyak itu dijadikan satu kawanan dengan satu gembala. Ini sulit cari gambarnya, saya belum ketemu. Sebab itu, saudara, ini adalah rencana penggembalaan ilahi. Sebagai umat Tuhan kita harus mengerti satu hal. Kita sebagai domba-dombanya, Tuhan itu ingin kita itu disempurnakan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, saudara. Yang mana itu adalah Tuhan sendiri sebagai gereja global. Saudara, apa yang ingin saya tekankan dalam poin yang ini? Begini, saudara. Sebagai umat Tuhan, kita digembalakan di gereja Mount Zion. Kita perlu ingat bahwa domba-domba itu perlu bersatu, karena Tuhan ingin domba-domba itu bersatu, saudara. Bersatu di dalam gereja lokal. Kita harus belajar untuk bersatu. Domba-domba harus disatukan dalam gereja lokal. Tujuan gembala itu menyatukan domba-domba yang ada menjadi satu kawanan. Kemudian nanti dipertemukan dengan kawanan yang lain, dipersatukan lagi jadi satu kawanan dengan satu gembala. Tapi pertama kali domba-domba yang dalam satu kawanan itu dulu, saudara, itu harus disatukan dalam gereja lokal.
Itu sebabnya menjadi tugas setiap gembala untuk mempersatukan domba-domba di dalam gereja lokal. Saudara, kalau ada gereja lokal membiarkan umat di dalam gereja lokal itu bertengkar, berpihak-pihak, saudara, berpihak-pihak itu artinya ngeblok-ngeblok sana sini sendiri dan yang lain-lainnya, itu tidak mencerminkan rencana penggembalaan ilahi. Rencana penggembalaan ilahi itu semuanya disatukan, saudara. Gembala lokal juga harus meniru rencana penggembalaan ilahi, disatukan jemaatnya, saudara, disatukan. Sebab itu kalau saudara ingat mulai bulan Juli yang lalu kita secara rutin mengadakan English service. Apa sih tujuannya English service? Pertama-tama mula-mula, saudara, English service itu tujuannya untuk mempererat antara youth, antara sekolah minggu yang kelas besar dengan kita, supaya anak-anak sekolah minggu kelas besar itu mereka merasa mereka juga bagian dari kita, mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Sebab itu diadakan English service, meskipun mempersiapkannya harus dengan adem panas, saudara ya, tapi saat itu dipersatukan, itu menjadi satu kerinduan melihat semuanya sama-sama bersatu. Saudara terus dukung dalam doa. Saudara, kalau ada jemaat yang bertengkar pasti akan dipersatukan. Tidak pernah ada ceritanya gembala lokal yang kemudian melihat jemaatnya ada yang bertengkar kemudian, iya itu memang layak dimaki-maki, ayo kamu maki lebih hebat lagi. Itu bukan gembala lokal namanya, itu namanya setan lokal, saudara ya. Tidak ada yang seperti itu. Gembala lokal pasti akan mempersatukan seperti rencana penggembalaan ilahi, seperti rencana penggembalaan ilahi. Sebab itu saudara, jangan marah, jangan mangkel kepada tim penggembalaan kalau misalnya disuruh bersatu antara satu dengan yang lainnya. Kenapa sih om tante kok saya disuruh bersahabat sama ini dan yang itu? Sudah, pokoknya saya bersahabat sama yang ini aja, yang lainnya gak usah. Oh, gak bisa, saudara, gak bisa. Sampai mati saudara paksa kita akan tetap berkata kamu tetap harus berdamai. Kenapa? Sebagai gembala lokal kita tidak bisa melancangi gembala agung. Gembala agung menghendaki satu kawanan dengan satu gembala. Sebab itu sebagai gembala lokal kita juga merindukan, mendorong, mengencourage saudara, ayo sama-sama kita satu kawanan dengan satu gembala. Itu dalam gereja lokal. Selanjutnya saudara, sebagai gembala-gembala lokal, kan ada banyak gembala lokal. At least di kota Sydney ini ada 42 gereja Indonesia. Kita semua sama-sama diajak bersatu, saudara, bersatu. Sebagai gembala lokal kita harus menggenapkan rencana penggembalaan ilahi, menyatukan umat Tuhan. Saudara, kita mengucap syukur, kita suka bekerja sama dengan beberapa gereja. Kadang-kadang ada, saudara, gereja-gereja yang belum mau bekerja sama dengan gereja lain. Mungkin mereka masih memikirkannya apa-apa yang lain, mungkin nggak selesai-selesai yang dipikirkan, nggak tahu saudara ya. Tapi kenyataannya ada yang mungkin masih belum mau bekerja sama. Tapi saudara, di gereja ini kita mengucap syukur, kita punya visi itu saudara. Kita punya visi bahwa sebagai umat Tuhan, untuk menggenapkan rencana Tuhan, kita nggak boleh berdiri sendirian. Kita harus bekerja sama. Nanti waktu camp kita bekerja sama 3 gereja saudara. Gereja kita Mount Zion dengan Charismatic Worship Service CWS dengan ICFC, kita bekerja bersama-sama. Nanti bulan Desember saudara, ada Natal bersama-sama, dan saudara didorong bersama-sama hari Jumat tanggal 4 Desember di Sir John Clancy Kensington dekat sini saudara ya, di UNSW. Semua gereja-gereja bersatu bersama-sama buat acara Natal bersama. Saudara didorong untuk datang. Nanti ada conference yang lain, saudara selalu didorong untuk datang. Mengapa? Karena kita sebagai gembala tim penggembalaan lokal, kita tahu ada rencana Tuhan. Bukan cuma kawanan ini yang harus bertumbuh, enggak, tapi kawanan-kawanan domba-domba yang ada itu dipersatukan nantinya dengan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Memang ini perlu waktu saudara, tapi at least kita selalu berusaha mendorong saudara. Saudara, mungkin saudara sudah punya banyak kenalan dari gereja lain, itu satu hal yang bagus. Saudara bisa sharing secara individual, saudara sharing, saudara saling menguatkan secara individual. Tapi as a church, sebagai satu gereja, ini perlu dibangun saudara, perlu dibangun. Sebab itu kalau ada acara-acara seperti itu, saudara kalau bisa sempatkan diri, datang. Mungkin saudara mengatakan, oh Pak Gideon, enggak usah ikut acara itu, teman saya dari gereja lain juga banyak.
betul secara individual kita bisa sharing bersama-sama, saling menumbuhkan, saling menguatkan. Tapi as a church, sebagai satu gereja, satu kawanan, kita perlu sama-sama bekerja sama, saudara. Sebab itu nanti buat saudara yang ikut camp, saudara yang belum ikut camp, mendaftarlah, masih ada kesempatan saudara. Saudara yang sudah ikut camp, sekalian pesan sponsor saudara ya, nanti ada yang namanya pre-camp gathering saudara. Panitia tuh memikirkan supaya nanti jangan sampai saudara datang tanggal 25 sampai 28 Maret, saudara masih canggung untuk berbaur satu dengan yang lain. Sebab itu dipersiapkan satu acara barbecue saudara, pre-camp gathering. Kita berkumpul bersama-sama, semua peserta camp dari 3 gereja, kita berkumpul bersama-sama, saling mengenal, saling berbaur bersama, supaya kita mulai menjalin persekutuan di antara saudara-saudara seiman. Ini penting saudara. Dan nantinya itu akan menciptakan satu gereja global. Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Ini ayatnya saudara. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Rencana apa itu? Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kita mesti mengerti saudara, Kristus sebagai Gembala Agung itu punya rencana luar biasa. Apa? Mempersatukan semuanya di dalam Kristus. Mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Akan datang saatnya semuanya itu dipersatukan. Sebab itu mulai sekarang kita mesti punya satu hati yang siap untuk bersatu. Bersatu di dalam jemaat lokal, bersatu di dalam jemaat antara jemaat lokal di kota ini. Bersatu. Sebab itu saudara, orang yang bersatu itu tidak akan, salah satunya tidak akan menjelek-jelekkan gereja-gereja yang lain. Oh enggak saudara. Tiap gereja punya kekurangan, punya kelebihan. Bukan untuk diadu domba, tapi untuk kita sama-sama, yuk, mungkin kita bisa kerjakan seperti yang di sana. Mungkin kita bisa bagikan berkat apa yang sudah kita miliki buat gereja lain. Mengapa? Gereja-gereja lokal, gembala-gembala lokal yang diangkat Tuhan itu bukan untuk berkompetisi saudara. Bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk apa? Untuk menggenapkan rencana Tuhan, mempersatukan gereja-gereja. Saudara, sebagai gereja-gereja Indonesia, kita secara aktif turut terlibat saudara. Dalam forum gereja Indonesia Sydney secara aktif terlibat. Mulai tahun 2013 yang lalu ada satu forum baru lagi yang namanya All Nations Prayer Gathering yang di gereja Korea itu saudara. Dan saudara juga terus didorong, ayo kita sama-sama ikut. Kalau saudara bisa ikut, kita sama-sama as a church, kita bersatu bersama-sama. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Kawanan-kawanan domba itu akan disatukan. Itu rencana gembala buat domba. Gembala Agung punya rencana seperti itu. Gembala lokal juga harus harmonis, sejalan, menyiapkan kita semua untuk bersatu. Saudara, ada satu nubuatan dalam firman Tuhan sebagai ayat terakhir kita saudara. Nubuatan ini berkata, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Tuhan punya rencana. Kawanan-kawanan domba itu akan dipersatukan. Siapa itu kambing domba Nebayot? Siapa itu kambing domba Kedar? Itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan bilang, akan ada kawanan-kawanan yang mendengarkan suaraku. Yang mendengarkan suaraku, yang mana nanti kawanan-kawanan itu akan bersatu dengan kawanan ini, menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tuhan punya rencana seperti itu, dan kita dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangannya. Mari kita jangkau domba-domba yang lain dari bangsa Kedar, dari bangsa Nebayot, bangsa-bangsa yang secara turun-temurun dulunya tidak mengenal Tuhan. Bisa mengenal Tuhan, bisa mengikuti suara Tuhan kalau kita sama-sama ajak. Mari saudara, kesempatan Natal ini sekarang sudah tanggal 1 November, tinggal 8, 15, 22, 29, 6, 13. 6 minggu lagi. 6 minggu lagi kita akan celebrate Christmas saudara. Mari kita sama-sama siapkan yang terbaik.
Kita mau undang jiwa-jiwa, saudara. Mulai pikirkan dari sekarang, jangan undang jemaat yang sudah beribadah di gereja lain, jangan, saudara. Tapi jemaat yang belum beribadah, orang-orang yang belum beribadah, ayo kita ajak sama-sama. Supaya apa? Kita semua bersatu bersama-sama. Kambing domba dari Kedar, dari Nebayot akan menjadi satu kawanan dengan satu penggembalaan. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita persiapkan hati kita. Kita mau ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Saya undang pemain musik semuanya, boleh minta tolong untuk maju ke depan dan kita bersama-sama menyanyikan satu lagu, saudara. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu. Kita mau berdoa sama-sama, saudara, ya. Tuhan ingin kita semua sama-sama bersatu. Keluarga yang bersatu, jemaat Tuhan yang bersatu, umat Tuhan yang bersatu semuanya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, saudara. Kita mau mulai. Kita tidak perlu tunggu, ayo sana duluan bersatu, nanti baru saya mau bersatu. Jangan, saudara. Mulai dari kita. Biar kita miliki satu hati yang mau bersatu dan mengusahakan persatuan itu. Di antara jemaat lokal, kita harus bersatu kokoh. Dan kemudian nanti jemaat lokal dengan jemaat lokal yang lainnya, kita bersatu. Bersatu itu berarti kita mau mengampuni kalau ada kesalahan. Kita mau membereskan kalau ada kekeliruan. Dan kemudian kita sama-sama bersatu. Karena Gembala Agung punya rencana seperti itu, saudara, ya. Biar kita ikuti rencana Gembala Agung. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan 2-3 kali. Dan kemudian kita akan sama-sama berdoa, mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Dari awal sekali lagi, kami rendahkan diri kami. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Satukan kami, Tuhan. Oh, sekarang biar rencana-Mu genap, biar rencana-Mu jadi, Tuhan. Kami domba-Mu, Tuhan. Engkau
Gembala kami Tuhan, Sikaramayaramayaramashe, persatukan kami Tuhan, persatukan kami Tuhan, Sikaramayaramayaramayaramayaramayaramashe. Saudara, waktu gembala itu menuntun kita, di saat yang sama gembala itu akan menunjukkan pemeliharaannya. Tapi di saat yang sama gembala itu juga ingin mengolah kita, saudara. Pemeliharaan, pengolahan, penyempurnaan itu tidak berjalan sendiri-sendiri satu persatu, tapi berjalan secara kompleks, berjalan secara harmonis. Gembala yang sama ingin memelihara kita, gembala yang sama juga ingin mengolah kita, dan gembala yang sama juga ingin menyempurnakan kita di dalam kesatuan. Mari saudara, biar kita menjadi domba-domba yang taat. Kita mau diolah Tuhan, kita mau dipelihara Tuhan, kita juga mau dipersatukan oleh Tuhan. Buang segala kebencian yang ada, buang segala kekecewaan yang ada. Jemaat Tuhan dalam gereja lokal harus bersatu. Jemaat Tuhan dalam satu kota harus bersatu. Bahkan nanti jemaat Tuhan secara global harus bersatu. Ini rencana penggembalaan ilahi yang harus dikopi oleh setiap penggembalaan lokal yang ada. Mari saudara, kita tempatkan diri kita di bawah penggembalaan yang ada, dan kita pahami rencana Tuhan lebih lagi. Siapkan kami Tuhan, menggenapkan rencanamu untuk bersatu di dalam satu kawanan dengan satu gembala. Kita mulai dari gereja kita lebih dulu saudara. Kita mau di dalam gereja lokal ini kita bangun persatuan yang kokoh, persatuan yang solid. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain, kita saling membangun satu dengan yang lain. Oh haleluya, karena gembala yang sama, gembala yang memelihara kita, yang mengolah kita, juga ingin mengajak kita untuk sama-sama bersatu. Oh haleluya, haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulai dari siapa saudara? Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulai dari siapa saudara? Mulailah dari kami lebih dulu. Sekali lagi katakan, mulai dari siapa saudara? Mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami Tuhan. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Thank you Lord. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Mari Tuhan, buka mata hati kami Tuhan, supaya kami mengerti rencana-Mu buat kami umat-Mu Tuhan. Baik kami dalam gereja lokal juga secara global Tuhan, secara keseluruhan. Kami mengucap syukur punya gembala yang mau membawa kami untuk bersatu dengan setiap kawanan domba yang taat akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan hari itu akan tiba Tuhan, di mana semua umat-Mu di atas dunia ini bersatu Tuhan dalam kemuliaan nama-Mu. Kami percaya hari yang mulia itu akan tiba Tuhan, di mana kami akan bertemu dengan Sang Gembala Agung di sorga. Kami bersama-sama bersatu dengan semua domba-domba-Mu Tuhan, umat-Mu yang percaya akan Engkau. Kami bersama-sama bertemu dalam sorga yang mulia, dan kami bersama-sama memuji Engkau di dalam satu kesatuan. Oh haleluya, haleluya. Mari Tuhan, persiapkan mulai dari kami lebih dulu, mulai dari saat ini Tuhan. Biar jangan ada benih perpecahan di antara kami Tuhan. Biar ada
Biar jangan ada benih perpecahan di dalam keluarga kami Tuhan. Biar jangan ada benih perpecahan di dalam gerejamu ini Tuhan. Biar jangan ada benih perpecahan di dalam umatmu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, rencana Tuhan pasti akan genap. Oh haleluya. Mari Tuhan, bawa kami, ajari kami untuk tetap taat dan setia dalam penggembalaanmu Tuhan, sehingga kami meraih, kami menerima segala rencana ilahi yang sudah Engkau persiapkan dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau persiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau mati di atas kayu salib buat kami, bukan supaya sekedar kami selamat, bukan supaya sekedar kami bebas dari dosa, tapi supaya rencana-Mu atas kami umat-Mu genap sampai akhirnya Tuhan. Mari Tuhan, bukakan mata hati kami Tuhan. Ajari kami untuk mengusahakan persatuan ini Tuhan, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam gereja-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya saatnya akan tiba Tuhan. Tolong buat setiap rencana-rencana dari gereja kami, rencana kerja sama dengan gereja-gereja yang lain Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menggenapkan rencana-Mu atas gereja-Mu Tuhan di atas muka bumi ini. Buka hati kami Tuhan, biar kami semua umat-Mu di gereja ini adalah umat yang bisa melihat sampai ke jauh ke depan, memahami rencana-Mu yang mulia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap taat dalam pengembalaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tubuh dan darah Kristus yang akan kami ambil. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami dalam tubuh dan darah Kristus. Ingatkan kami, koreksi kami, tegur kami, tempelak kami Tuhan kalau ada yang salah Tuhan. Biar kami mengambil bagian ini dengan satu hati yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang mau menempatkan diri di dalam penggembalaan Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara.